Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi. pagi. Di pagi hari ini kita harus mengeluarkan aura positif kita, aura semangat kita sebelum mulai pembelajaran ya. Oke. Sebelum mulai kita berdoa dulu untuk ketua kelasnya. Mungkin Ibu Novia bisa dipimpin doanya. Silakan Bu. Ya Pak. Ya teman-teman, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Ibu Reni ada, Bu Reni? Ada, Pak. Pak Madi ada? Hadir Pak, hadir. Wah, hadir ya. Ini hadir semua Pak, ada yang tidak masuk di sini? Masuk semua, Bapak. Semua, Pak. Masuk semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Oke, di pembelajaran kali ini kalian itu saya bangga terhadap kalian. Kalian itu penerus kesenian. Di sini adalah kelas seni karawitan ya. Kalian itu penerus pewaris budaya. Jadi kita harus semangat bersama-sama kita belajar dan melestarikan tentang kesenian ya. Kesenian karawitan khususnya. Nah, sebelum itu nanti materi kali ini yaitu materi dasar yaitu titilaras. Kita belajar tentang titilaras. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita simak beberapa tayangan video yang akan Bapak tampilkan. Belum kelihatan, Pak. Bagaimana tayangan yang tadi sudah terlihat dan terdengar? Sudah terlihat Pak, tapi belum terdengar. Iya, belum terdengar. Ada Wah, suaranya, Pak. Ada suara. nggak ada suaranya. Wah, tuh.
Nggak ada suaranya. Sinyalnya, Pak, sinyalnya. Coba Nah, coba Bapak jaringan putar itu. sekali lagi ya. Soalnya di Bapak ada suaranya. Ingat, Kita ingat, coba reset. waktunya ingat loh. Waktunya Betul, Pak. betul-betul diperhatikan. Apakah sudah terdengar? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum terdengar. Oke, kalau belum, nanti Bapak akan share. Belum terdengar ya? Yang satu pakai Masih HP aja, belum. Pak, biar suaranya keluar, Pak. Nanti akan kita kirim linknya ya. Nanti kita bisa buka di HP bersama-sama terkait dengan komposisi. Nah, bagaimana gamelan itu bisa masuk komposisinya ke musik barat ya. Nah, sekarang Bapak akan share screen materi kita. Materi kita kali ini tentang Titi Laras ya semuanya. Jadi apakah sudah terlihat? Belum, Pak, di saya. Belum juga. Belum. Tunggu. Proses, Pak. Oke. Udah. Sudah. Sudah. Nah, Sudah. di sini kita bisa lihat Titi Laras. Kenapa sih kita harus mempelajari? Karena Titi Laras ini dasar dalam kita mempelajari kesenian tradisional, khususnya seni musik karawitan. Jadi Titi Laras itu diambil dari dua suku kata, titi dan laras. Titi artinya angka tulisan atau tangga atau tanda notasi atau lambang, sedangkan laras itu nada artinya. Nah, pada musik barat itu tangga nada itu penyebutan untuk musik barat, sedangkan untuk tradisi itu titi laras digunakan untuk penyebutan seni musik karawitan khususnya ya. Jadi ada lagi jenis titi laras. Titi laras terbagi menjadi dua, titi laras sekar dan gending. Artinya apa sih? Jadi titi laras sekar itu berhubungan dengan vokal, sekar. Jadi apa yang ditulis pada notasi untuk dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Nah, umumnya setiap penyanyi itu di daerah-daerah karawitan itu berbeda-beda. Jika di Betawi hanya penyebutannya penyanyi saja di karawitan Betawi, di karawitan Sunda penyebutannya sinden untuk penyanyi perempuan, ada juga alok. Di karawitan Jawa ada sinden juga. Nah, sedangkan tilas gending adalah penyebutan tangan nada yang diperuntukkan untuk pemusik. Jadi ini untuk gending atau instrumen yang dimana pemahaman ini penting bagi seorang pangrawit atau pemusik tradisional, karena beberapa garapan ada yang memang dituliskan menggunakan notasi. Nah, jika dia tidak memahami apa itu tentang titi laras gending, dia akan salah memainkannya nanti. Nah, ada lagi titi laras terbagi dari beberapa jenis ya, spesifikasi nada yang dihasilkan. Ada slendro, pelok, atau madenda. Ada beberapa penyebutan berbeda ya. Jika di Jawa disebutnya salendro, atau jika di Sunda itu penyebutannya beda, bukan salendro tapi slendro. Kalau di Betawi, karawitan Betawi penyebutannya slendro, belakangnya ada Cina, slendro Cina sebutannya. Apa sih slendro? Slendro itu sebuah tangga nada dengan range yang sama khususnya ya. Nah, slendro menghasilkan suasana yang riang, gembira. Nah, dibuktikan dengan biasanya dipakai untuk pertunjukan wayang-wayang atau lagu-lagu keliningan, banyak menggunakan tangga nada atau laras slendro. Nah, yang kedua ada pelok. Pelok itu sama. Bedanya jika slendro itu range-nya 250 sen. Nah, pelok itu jika di musik barat bisa disebut urutannya tangga nada diatonis. Nah, biasanya ini banyak dikolaborasikan dengan beberapa instrumen musik barat karena tangga nadanya fleksibel. Yang ketiga ada madenda. Madenda itu umumnya digunakan pada karawitan Sunda.
Nah, kesan madenda itu umumnya minor atau sedih, suasana sedih, lagu-lagu sedih. Nah, biasanya diiringi dengan laras madenda ini. Ya. Nah, ada lagi ini penyebutan titik laras pada setiap daerah, karena kita tidak dapat dipungkiri karawitan itu ada banyak ya, ada di setiap daerah ada. Coba Pak Madia bisa disebutkan ada karawitan di mana aja ya yang ada di Indonesia itu? Iya Pak, yang Ya, saya ada tahu karawitan itu apa aja? ada di Jawa, Karawitan Jawa ya betul. Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah ya betul. ya, terus ada di eh, Ada lagi. Bali, Bali Karawitan ada. Bali, Ya, Bali ya, sebutannya terus karawitan ada, Bali. ya, terus ada di Minang, itu juga ada karawitan, Betul, karawitan Minang ada. ya, Ya, terus masih banyak lagi Pak. Kalau saya betul. sebutkan untuk pembelajaran ini, saya kira tidak cukup Iya, waktunya. betul. Jadi itu dia keistimewaan atau kekhasan dari Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak karawitan. Setiap daerah memiliki karawitannya sendiri. Kayak di Jawa ada karawitan Jawa. Jawa pun terbagi, ada Banyumas, terus ada gayanya ya, ada gaya Surakarta, Banyumas, Yogyakarta. Terus ada karawitan Betawi yang ada di Jakarta, karawitan Sunda yang ada di Bandung, karawitan Minang yang ada di Sumatera Barat. Terus ada lagi eh, karawitan Bali yang ada di Bali sana. Terus ada karawitan Sulawesi. Nah, itu banyak. Nah, setiap daerah memang penyebutannya sama titik laras, tapi nadanya berbeda. Kita nggak bisa samain. Dari bentuk larasnya, dari instrumennya berbeda. Nah, tapi di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang titik laras dari masing-masing. Yang pertama ada titik laras Kapatihan, yaitu dibuat oleh Kanjeng Raden Mas Haryo di Kapatian, Surakarta, hari dekat tahun 1910. Yang kedua ada titik laras Dingdong. Ini biasanya digunakan untuk mencatat lagu-lagu gending gamelan Bali. Yang ketiga ada titik laras Sari Suara atau Dewantara, ya, titik laras yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mengajarkan gamelan Jawa. Yang keempat ada titik laras Daminatila diciptakan oleh Mas Mahyar Angga Kusuma Dinata untuk karawitan Sunda. Ada lagi notasi Sice. Nah, ini digunakan untuk mempelajari instrumen karawitan Betawi khususnya gambang kromong. Ada lagi titik laras Rante. Di sini disebutnya titik laras tertua, ini para empu pengawit yang dianggap titik laras yang tertua ini. Ada lagi titik laras Anda, titik laras garis-garis sejajar yang tegak vertikal. Nah, di sini biasanya notasi Anda dikembangkan di Yogyakarta. Nah, itu masing-masing titik laras itu digunakan pada penulisan daerahnya masing-masing. Jika kita berbicara tentang karawitan Sunda, penulisannya tentang penyebutan Daminatila. Jika Jawa, penyebutan satu itu untuk di, ro. Lalu Sunda itu da itu satu, mi itu dua, tiga itu na. Jadi Daminatila ada. Jika di Jawa, jirolu, mau nempi, itu terakhir ada. Nah, ini ada fungsi-fungsi titik laras yang perlu kita ketahui. Jadi titik laras itu berfungsinya banyak ya. Kalau kita sebagai pemusik atau pesinden itu wajib dasar untuk memahami titik laras. Apalagi yang baru belajar tentang karawitan seperti kalian semua. Nah, kita harus mempelajari ini dulu. Karena apa? Nanti kita bisa tentang karawitan. Nah, menuliskan notasi. Nah, umumnya notasi yang kita tuliskan menggunakan notasi angka. Ya betul. Tapi seiring dengan perkembangannya nanti kita belajar bersama bagaimana kita bisa menuliskan notasi angka, notasi balok. Kenapa fungsinya ada? Angka tidak semua bisa membaca, yang seperti itu. Jika kita set
menggunakan notasi angka kalau kita tidak menjelaskan awalnya dengan notasi balok yang memang Barat itu mempunyai keunggulan. Tapi keunggulan kita di mana? Kita mempunyai banyak nada dan laras ini, ya. Nah, di sini bisa kita acuan menuliskan notasi karena ada bagian-bagian simbol dalam karawitan. Bagaimana titik di atas itu simbolnya seperti apa, titik di bawah. Nah, umumnya pada seni karawitan itu nada itu dilihat dari nada yang terkecil. Nah, nadanya turun ya. Kalau dari ke terbesar, misalnya do re mi fa sol la si do atas si do. Nah, beda hal dengan tradisi. Tradisi dibalik dari atas runtut turun ke bawah, ya. Jadi dibalik seperti di Sunda itu ada laras pelok. Kalau disebutkan do si sol fa mi do mi fa sol si do. Nah, itu turun. Kalau Barat ya bisa do mi fa sol si do, tapi penyebutan di karawitan Sunda turun dia. Do si sol. Yang kedua, acuan irama yang khusus yang kita untuk musik tradisional. Beda hal dengan musik Barat. Musik Barat punya simbolnya tersendiri. Nah, titi laras pun sama punya simbolnya tersendiri. Bagaimana nanti kita belajar irama-irama yang beda. Satu ketuk, dua ketuk, penyebutannya pun berbeda. Ya, di pertemuan berikutnya akan kita bahas bersama-sama tentang patokan irama nada. Ketiga, ada berfungsi untuk menunjukkan tinggi rendahnya suatu nada. Ya, pada saat kita tidak memahami apa itu dasar ya, titi laras, kita tidak tahu mana ini nadanya, range suaranya semana. Kalau piano kita bisa lihat semakin ke bawah, semakin rendah, semakin tinggi. Nah, jika di karawitan kita tidak bisa pada saat kita tidak memainkan. Pada itu pun kalau ada alat musiknya. Jika tidak ada seperti apa? Jika tidak ada, ya kita bisa menuliskan dengan simbol-simbol titik yang ada. Entah titik di atas atau titik di bawah. Itu bisa menjadikan simbol. Nah, selanjutnya ada yang memahami penyanyi tradisional untuk melakukan nada dasar. Nah, pada saat si sinden ini menyanyi, kalau dia tidak memahami tentang nanti seperti kita vokal, tilaras vokal, berlatih di tilaras vokal, nah akan tidak nah di tilaras tersendiri kan ada tangan nadanya, dia main di tangan nada apa nih yang kita bisa sebut patet. Nah, kalau di setiap daerah penyebutannya beda-beda, tapi umumnya di daerah Sunda dan Jawa penyebutan sama, ada patetnya. Nah, di sini penting ya, karena seorang itu atau pemusik itu pada saat dia ingin mengiringi, dia harus tahu nih penyanyi ini sampai di nada semana. Jangan sampai apa yang kita mainkan ternyata tidak masuk vokalnya atau dikatakan fals. Nah, itu biasanya umum terjadi kalau kita tidak sering berlatih, karena karawitan ini hubungannya dengan bagaimana caranya kita berlatih, mengembangkan potensi diri tanpa menunggu. Itu karawitan. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, Bapak akan mengirimkan Boten, Pak. Oke, Bapak akan mengirimkan video tentang yang tadi kita bahas tentang macam-macam laras yang ada. Mari kita simak bersama-sama video ini, ya. Siapkan buku, pensil. Nah, nanti kita akan analisis bersama kira-kira laras apa atau karawitan apa yang ada pada video yang Bapak akan tampilkan, ya. Nanti kita lihat bersama-sama, mudah-mudahan apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum, Mbak. Belum.
Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, Sudah. sudah Pak. Sudah, Pak. Apakah suaranya sudah? Tidak, tidak ada suaranya, belum terdengar. Belum. Tidak ada suaranya Pak. Tidak ada suaranya? Oke. Oke, Pak kalau Guru tidak ada ke belakang. boleh, silakan. Kalau tidak ada suaranya, Bapak akan masuk di ini ya, Bapak akan kirim videonya atau kita lihat berdasarkan instrumennya saja dulu ya, karena kita bisa membedakan selain dari nada, kita bisa membedakan dari apa instrumen yang dimainkan ya. Serupa tapi tak sama. Mari kita simak videonya ya, kita lihat instrumennya juga. Oke, akan share screen lagi, kita lihat videonya nanti. Sebentar. Oke, Bapak akan share, coba ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Silakan analisis. Kita lihat bersama-sama berdasarkan instrumennya. Jika memang dari segi nadanya tidak terdengar, nanti Bapak akan kirim ke link YouTube Bapak, atau nanti kita bisa lihat bersama-sama. Akan Bapak kirimkan bisa juga melalui WhatsApp grup ya. Mari kita simak bersama-sama. Ini video yang pertama ya. Oke, ini yang kedua. Bagus sekali, Pak. Mas. Oke, ini yang ketiga. Ini yang keempat. Tunggu. Ini yang berikutnya.
Iya, ini yang terakhir. Oke, cukup. Ya. Nah, itu penampilan karawitan dari setiap daerah. Dari segi instrumen sudah berbeda semuanya. Apalagi dari nada yang dihasilkan. Nah, sekarang Bapak akan tanya kalian satu-satu. Dari tadi beberapa penampilan karawitan. Kira-kira penampil pertama itu karawitan apa? Dari yang tadi Bapak Bambang sebutkan. Kromong. Yang pertama, oke. Bapak akan kasih lihat gambarnya dulu, ya. Kita lihat bersama-sama, kita analisis bersama-sama. Kira-kira ini karawitan apa? Mari lihat videonya. Nah, ini. Nah, ini kira-kira ini karawitan apa ini? Yuk, kita lihat dari instrumennya, dari pakaiannya, dari ikat kepalanya. Ayo, Sunda. masih belum. Betul, karawitan Sunda. Nah, kita bisa lihat dari atribut yang dipakai, dari instrumen yang dipakai. Nah, ini kita lihat bisa dari posisi gendangnya. Ini biasanya gendang digunakan untuk gendang wayang golek, posisi seperti ini. Nah, betul tadi siapa tuh yang jawab betul? Yang pertama betul, karawitan Sunda. Oh iya. Nah, sekarang yang kedua, kira-kira tadi itu karawitan apa yang kedua? Ayo, ada yang tahu? Bang Bapak akan kasih tahu. Betawi ya, Betawi. Betawi. Coba kita lihat gambarnya. Ini karawitan apa ini? Yo. Mana ya? Sulawesi. Karawitan belum, dikit lagi. Dia masih ada di lintas Sumatera. Kita lihat Sumatera apa ini? Karawitan apa ini, ayo? Yang Bapak bilang tadi. Nah, Minang, Pak. Betul, ini karawitan Minang. Nah, itu dia ya. Kita bisa lihat beberapa seni karawitan yang ada, ya. Tugas untuk kita semua, kalian nanti buat makalah tentang apa itu karawitan berdasarkan kalian bebas Bapak kasih kesempatan kalian buat milih karawitan manapun boleh. Walaupun kita ada di karawitan Betawi, tapi kita suatu saat akan menggarap tentang karawitan daerah lain. Kita harus bisa seperti itu, harus menggarapnya ya. Oke? Ada baik, yang Pak. oke. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari dengan baik karena kita pewaris budaya ya. Pelajaran titilaras ini sangat penting ya untuk kita mempelajari dasar-dasar karawitan karena di titilaras ini akan dilatih tentang vokalnya, tentang instrumennya. Ya, Bapak berharap kalian bisa memahami, bisa ikut turut serta dalam melestarikan budaya. Oke, tidak ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Silakan. Oke. Tidak, Pak. Oke, alhamdulillah kalau tidak ada. Nanti Bapak akan kirim semua videonya atau tentang modul ajarnya tentang titilaras pada sempat ini karena pertemuan berikutnya kita akan masuk ke titilaras vokal ya. Nanti kita akan belajar tentang vokal bersama-sama ya. Terima kasih. Kita akhiri kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jimmy Cahya Gelar.
Iya Pak. Monggo lanjut teman guru yang mau memberi komentar. Siapa ini? Lo Pak. Oh, Mas Gunawan. Lo, Pak Pak. Madio, oh Bapak Madio. Ini Bapak Madio. Oke. Ya, untuk secara keseluruhan penyampaian materi sudah bagus dan komplit sekali ini Pak Haji. Saya sangat terkesima dengan paparan materinya. Cuma apa ya, untuk urut-urutannya belum menyampaikan alur pembelajaran mengenai apa medianya nanti lewat apa, lalu terus apa pengerjaan alur pembelajaran habis itu mengerjakan di apa, itu belum ada. Ini tadi secara keseluruhan hanya tugasnya membuat makalah ya. Terus yang kedua itu tujuan pembelajaran juga belum disampaikan. Manfaatnya apa kita untuk mengetahui karawitan, berbagai dan lain sebagainya. Terus yang ketiga mungkin terkendala sinyal ya Pak Haji ya, untuk presentasi sebuah video, audionya belum keluar dan lain sebagainya itu tadi. Yang keempat, sudah saya kira itu nanti bisa dilengkapi sama guru yang lain. Terima kasih Pak Haji. Iya, terima kasih Pak Madio. Terima kasih Pak Madio. Lanjut. Guru sanesipun. Ya, saya Pak Imam. Suaranya sudah terdengar? Sudah, Bu Justina, sudah. Mohon maaf Pak Anggi kalau ada backsound-nya, sedikit backsound. Ya, untuk Pak Haji, untuk Pak Haji yang tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pak Pamas ya. Ya memang ada beberapa yang terus dievaluasi. Terus ini kalau dari saya yang bagusnya itu dari Pak Haji itu adalah keterangannya beliau. Jadi tadi dari beberapa video yang sudah dipersiapkan, ada 5 video yang sudah dipersiapkan, tapi ternyata terkendala oleh sinyal, terkendala teknis lah. Nah itu kalau saya menangkap di sini Pak Haji bagus keterangannya, tidak panik. Kalau saya mungkin beda lagi ceritanya. Terus kemudian untuk penguasaan materi memang sudah oke, untuk pembelajarannya juga sudah bersertifikat. Cuma mungkin selain tadi beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Pamas ya, terkait mungkin komunikasi atau interaksi dengan murid dengan siswa itu bisa ditambah Pak. Interaksi dengan siswa perlu ditambah, kemudian juga ya mungkin salah satunya dengan speaking gitu tadi ya, sebagai hiburan lah seperti itu. Mungkin itu Pak Imam dari saya, selebihnya mungkin nanti dari Bu Retno. Ketua Pak. Terima kasih Bu Justina. Berikutnya pada Bu Retno Puspito. Resna Puspita, Resna Puspita. Ini Pak Imam, Retno Puspito, Bapak. Puspito nih. Monggo Bu. Iya Pak Haji, saya Gumelar. Memang untuk materi sudah bagus. Jadi harus sampaikan pun antarakan Pak Madio itu ya, sebagian memang itu ya. Kemudian lajeng video mereka memang Pak Panci dipun damel ngaten kangge kuis lari-lari menapa Panci mboten saged medal swantene nggih Pak Haji kula. Mboten video kangge pembelajaran apa. Oh, mboten sinyal. Saya mboten saged anu nggih. Oh, nggih. Maaf Bu Retno. Ya. Pak Haji dari Betawi mungkin untuk bahasa Jawa kurang memahami. Oh, gitu. Ya. Ya, nggih. Nggih. Ya Pak Haji, maaf nggih. Jadi untuk materi ya sudah baik ya, sudah bagus. Jadi untuk hanya masukan saja seperti yang diutarakan Pak Madia dan Bu Justina, betul itu ya. Jadi sama menurut saya seperti itu. Sama tadi video yang ditayangkan itu memang disengaja dibuat tanpa
suara ya untuk menguji siswa atau memang nggak ada sinyal tadi? Ini Bu, saya salah share screen-nya, harusnya berbagi jendela. Ada suaranya. Ada suaranya Bu. Halo, Oh, ada suara, suaranya. kan nggak ada sinyal Iya, ya. saya salah Iya, salah nggak apa-apa. share screen di sini. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi saya kira untuk itu, ini aja kita main tebak-tebakan gitu ya, siswa itu kan juga enggak apa-apa. Jadi sambil melihat itu ya, tinggal musik, ini musik apa atau dari sinar mana itu juga bisa, tapi juga enggak apa-apa itu. Oke, saya kira hanya tadi tambahan untuk kesimpulannya juga belum disampaikan ya Bapak. Kesimpulannya sedikit sih Bu, harusnya kan banyak Ya, saya ya poin-poin kelihatannya intinya belum aja ada tadi. kesimpulannya gitu tadi nggih. Betul. Mungkin juga karena itu ya mengingat waktu, jangan sampai melebihi waktu gitu ya tadi ya. Nggih, itu aja Pak Imam. Ngatur mawon Bapak. Iya, matur nuwun Bu Retno Puspito. Jadi Pak Aji, Iya, Pak. ini memang perangkat pembelajarannya lengkap. Hanya memang kendalanya nggak muncul suara. Lalu tadi kan siswa suruh nebak, ya kan? Ini kesenian mana? Nah itu kalau mengingat waktu, itu kan lalu diputar lagi kan menghabiskan waktu. Itu bisa saja langsung. Waktu munculkan yang pertama yang Sunda tadi, halo anak-anak ini musik mana? Silahkan ditunjuk atau angkat tangan. Gitu, jadi hemat waktu Pak Oh Haji. iya, betul. Gitu. Tadi kan ditayangkan semua. Iya, betul. Terus ditayangkan lagi terus nebak. Ini kan segi waktu. Karena ini tanda petik kan 20 sampai 30 menit Pak Haji. Iya, Pak. Gitu. Tapi mungkin kalau di praktek langsung di kelas nggak masalah. Tapi kan biasanya harus menyesuaikan toh. Betul, Pak. Harus menyesuaikan. Oke. Itu yang pertama perlu. Ini waktunya memang semuanya kok cenderung dimaksimalkan 30 menit malah lebih ya. Sejak pertama sampai ketiga Pak Haji ini cenderung senang maksimal. Nah ini. Terus atau guru itu waktu menayangkan video tadi juga menjelaskan ya bisa Pak. Ini loh, ini instrumen apa. Kedua ini instrumen itu ya bisa toh Pak Haji? Bisa Pak, benar bisa. Ya, jadi disaling melihat gambar, guru menjelaskan, oh ini instrumen ini, itu lebih hidup suasananya dan siswa menjadi jelas itu. Itu ya Pak Haji, ini dari saya, jadi memang perlu guru mungkin bisa menjelaskan satu pas memutar itu. Kedua, kalau memang ingin menebak siswa ya waktu paparan itu, ini musik apa ini, daerah mana, ya, tunjuk langsung. Iya. Mengingat waktu tadi ya Pak Haji. Iya, Pak. Itu jadi dari saya memang tadi kesimpulan memang Pak Haji karena mungkin belum disinggung secara lengkap nih. Iya, tepuk tangan untuk Pak Haji yang telah mempresentasikan, telah peer teaching dengan semangat dan baik. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak. Enggak ada